Selamat pagi Bu Nyoman. Selamat pagi Pak. Oke. Nah niki Bu Nyoman, hari ini kan Bu Nyoman mengajar di kelasnya, mau melaksanakan yang juga lagi sebentar ingin melihat Bu Nyoman mengajar. Nah ini kan bagian dari penilaian kinerja PMM semester 2. Oke. Nah Bu Nyoman sibuk niki. Begitu yang beberapa menit mantan Bu Nyoman iki wonten yang tanyakan beberapa hal terkait tujuan yang bertanya dengan Bu Nyoman adalah ini yang ingin artinya berkolaborasi, ingin menanyakan kepada Bu Nyoman seberapa jauh persiapan Bu Nyoman akan mengajar lagi. Yang pertama mungkin Bu Nyoman yang tanyakan kan di kelas 2 nih, di kelas 2 materi pelajaran yang Ibu ambil nanti Pelajaran matematika, Pak, sesuai dengan jadwal hari ini. sesuai jadwal hari ini nih, matematika berarti. Kemudian selanjutnya adalah dari kan materi matematika itu fokus materinya nah. Kalau hari ini fokusnya pada waktu atau jam. Waktu atau jam nih, waktu atau jam. Nah, waktu atau jam itu kan luas dan gimana. Nah, kira-kira dari materi tersebut tujuan pembelajaran yang akan Ibu ambil apa? Kalau hari ini tujuan pembelajarannya adalah membaca waktu pada jam dinding Baca waktu pada jam dinding. dalam satuan menit. Oke. Dan Terus berapa tujuan nih? ada 2 tujuan. Yang kedua, memahami bahwa waktu yang diperlukan jarum jam panjang adalah detik. Yang tadi Yang paling panjang. membaca dulu kan dan Pertama membaca waktu pada jam dinding. yang Yang kedua, memahami bahwa waktu yang diperlukan jarum panjang untuk bergeser satu skala adalah 1 menit. Dan jika berputar satu putaran memakan waktu 60 menit atau setara 1 jam. Berarti secara sederhananya murid di kelas 2 dikenalkan tentang jam kan ya? Dan artinya membaca dan yang kedua memahami antara fungsi dari jarum panjang, jarum pendek dan detiknya kan ya? Berarti ada kedua tujuan pembelajaran yang akan Ibu fokuskan pada hari ini. Nah kemudian selanjutnya Bu Nyoman di area pengembangan fokus yang akan Ibu kembangkan apa, misalkan contohnya seperti tentang pengetahuan misalkan dalam hal apanya gitu. Misalkan keterampilan, misalkan berkaitan dengan penilaian itu yang fokuskan. Kalau di area pengembangannya yang di dalam pengetahuan yang ingin saya kembangkan adalah siswa itu mampu untuk membaca jam atau jarum jamnya itu, di mana menunjukkan menit ataupun detik. Terus keterampilannya nanti siswa tersebut bisa menunjukkan umpamanya pukul 8:05 jarum panjangnya di mana, jarum pendeknya di mana. Berarti demonstrasi langsung berarti ini satu persatu atau siswanya. Atau dibagi beberapa kelompok, itu perwakilan yang depan. Benar. Oke, bagus sekali. Apa artinya area pengembangan yang ingin teman capai terhadap siswanya di kelas 2? Artinya area pengembangan itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama ada membaca dan yang kedua memahami langsung dan tentunya Bu Nyoman ingin mengembangkan area yang akan difokuskan Ibu itu adalah berpihak kepada siswa. Oke, bagus sekali Bu. Kemudian selanjutnya Bu, dari strategi. Nah, ketika tadi ada area pengembangan tujuan pelajaran, pasti ada strategi-strategi yang akan Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran Ibu di kelas menjadi efektif dan nah kira-kira mungkin pemantiknya seperti ini, model pembelajarannya nanti untuk pelajarannya. Kalau strateginya mungkin siswa diajak langsung untuk praktek menunjukkan jarum jam. Berarti
seperti ini demonstrasinya. Oke, demonstrasi. Ya, lanjut. Siswa akan disuruh ke depan untuk menunjukkan jarum jam di mana, jarum panjang di mana, jarum pendek di mana. Ya berarti kerja berarti. Kemudian apa namanya, dari model pembelajaran Bu Nyoman, apa kira-kira yang Bu Nyoman gunakan kali ini? Misalkan apa ada APRI atau PBL atau model yang lainnya yang Bu Nyoman terapkan di kelas? PBL nih, program ini berarti ada tahapan-tahapannya yang akan dilakukan. Berarti di dalamnya nanti ada diskusinya Bu Nyoman? Ada diskusi kelompok. Dan berarti sudah bervariasi, berarti Bu Nyoman menggunakan metodenya tadi yang menjelaskan ada demonstrasi, termasuk juga kerja kan, termasuk juga diskusi, termasuk ceramah kan juga ada di dalamnya. Menjelaskan materi yang kemudian mungkin lagi sedikit Bu Nyoman pertanyaan dari yang kira-kira media yang akan digunakan silakan. media yang akan digunakan jam dinding, terus ada model jam, terus ada jam digital, jam analog. Banyak berarti ya. Kalau sumber belajar Bu Nyoman? Sumbernya dari buku siswa dan buku guru. Oh, berarti sudah ada sumber belajar lebih dari satu. Oke Bu Nyoman, apa namanya, dari strategi yang Bu Nyoman sampaikan itu sudah sangat baik persiapannya, media pun ada, kemudian sumber belajar ada, metode yang digunakan ada, kemudian model pembelajarannya pun juga sudah Bu Nyoman sampaikan dengan baik. Atau dari strategi berdiferensiasi ada yang akan Ibu sampaikan Bu? Yang sebenarnya tadi kan dari diferensiasi itu kan ada tiga nih, konten, produk ataupun prosesnya. Kira-kira dari ketiga nih ke mana yang akan Bu Nyoman coba ambil? Dari prosesnya mungkin nggih. Oke Bu Nyoman siap. Mudah-mudahan apa namanya pelaksanaan observasi di kelas atau pembelajaran Bu Nyoman di kelas berjalan dengan baik. Artinya karena kita fokusnya adalah yang lebih penting kan perilaku kinerjanya kan, tentang keteraturan suasana kelasnya, perilaku fokusnya satu. Berarti kondusif di kelasnya. Oke. Nah, di sana kemudian, nah dari segi kesepakatan kelas sudah dibuat Bu Nyoman? Sudah. Oh sudah. Oke. Nanti kita lihat di kelas. Terima kasih Bu Nyoman karena hari ini Bu Nyoman sudah berdiskusi dengan saya. Lagi sebentar, mari kita setelah Ibu mengajar nanti di kelas kita akan berdiskusi lagi Bu. Artinya kita merefleksikan sambil berefleksi nih. Dan tapi dalam hal ini bukannya yang menunggui, tapi yang ingin menggali potensi yang ada pada Bu Nyoman ya, dan apa yang akan Bu Nyoman lakukan ya, dan kalaupun di kendala mari kita temukan. Terima kasih Bu Nyoman ya. Habis pun Bu Nyoman ya. Coba Agus, pinkan Gus. Bagaimana kakak kalian hari ini? Ada yang tidak ada hari ini? Ada. Sudah pertama. Siapa? Sudah. Kemana? Sudahnya? Katanya Ibu.
sekolah. Kalian berangkat jam berapa? Jam 6. Jam 6. Jam 7. Punya jam 5? Punya. Punya. Dika punya jam? Punya. Ini Putri? Nggak punya jam? Oke, sebelum memulai pelajaran, coba berdiri. Tepuk semangat. Mengawali pagi. Harus minum. Minum air saja cukup. Dengan sarapan sudah jajan. Coba keluarkan bukunya, keluarkan bukunya dulu. Agus, coba sesuatu ini. Itu sampahnya di kamar biasanya. Oke. Bukunya, coba itu matematikanya. Nah, ini mainan. Kalau yang ini asli. Ibu akan cobakan yang ini dulu. Kalau ini jarum apa? Jarum pendek. Kalau ini jarum panjang. Itunya konek. Mang Andra berangkat ke sekolah pukul 6. Malah jam 5 Andra. Coba, sudah bisa tujuan jam 6 kok di sini berangkat. Nah, ada coba tujuan. Ini kan jalan jam 6 ini. Pas itu jarum pendeknya, itu jarum panjangnya. Mari jalan. Aku masuk bagian ini posisinya. Dan ini boleh. Ibu, Raina pukul 6. Ini namanya pukul 6. Jarum pendek pas diangkat 6. Terus jarum panjang pas diangkat 12. Itu namanya pukul 6. Penulisan pukulnya bunyi 06 titik 00. Bukan cara penulisan pukul 6 titik. Ini ada titiknya. Panjang di angka 12. Ada yang tahu? Pukul 7 tepat sama pukul 7.00. Nah, kalau seperti Niki. Nah, Pukul setengah 7. pukul setengah 7. Jarum pendek di angka 7. Jarum panjang. Terus jarum panjang di angka 1. Ada yang bisa? Setengah 7. Kalau jarum pendek di jam 7 jumbo. Jam 7 jumbo nanti jam 7 lebih. Lebih. Jam 7 benar. Lebih ke. Nah, ini 7. Jarum pendek. Jarum pendek menunjukkan jam. Kalau jarum panjang menunjukkan menit. Nah, ini yang asli. Jarum panjang. Lebih panjang. Ini menunjukkan menit. Agus, Musika, coba perhatikan ke depan. Terus ada yang jarum merah. Mungkin lihat di belakang. Jika lihat jarum merahnya, nah jarum merah ini menunjukkan detik. Detik. Ini yang dibilang jarum pendek menunjukkan jam paling pendek. Yang lebih
dibaca pukul 7:05. Coba sekarang Sila bisa menunjukkan pukul 8:10. Sila yang ke depan mencoba. Pukul 8:10. Jarum pendeknya yang pendek ini lebih pendek menunjukkan jam. Kalau jarum panjang menunjukkan menit. Jarum pendek ini cari. Jarum panjang. Hitung dari 14. Dari sini maka sini 1. Dari sini 1. Nah, tepuk tangan dulu buat Murtika. Kasih tepuk wow. Ada yang tahu tepuk wow? Hah? Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Coba kan? Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Jawaban Murtika sudah benar. Kita bisa dapat jam ini? Hah? Pukul 9, dua tangannya pakai 9, ya. Terus jarum panjang, kalau belum bisa hitung boleh dari angka 12. Hitung angka 1, dari sini 1. Jawabannya jika sudah benar. Pukul 9. Tepuk tangan buat kita. Sudah benar jawabannya kita. Coba dua contoh nih. Yang perempuan gabung. Nah ini. Untuk kelompok mungkin posisi duduknya dibalik. Posisi duduk dibalik ya. Oke, tulisan juga. Jawab berkelompok. Tapi menjawabnya secara bersama-sama. Harus sudah kompak. Satu orang tulis. Ada yang bawa. Satu orang tulis. Nama kelompoknya.
Ada satu orang yang memperagakan, cocokkan dengan jawaban ini. Nah, pukul 2, cocokkan dengan jawabannya. Pukul, ini dapat saya lihat gambarnya. Pukul 2 lewat 15. Ibu misalnya. Berdua ini sekarang. Ini dua sebenarnya masih di cocokan yang sudah ini. Merdeka. Nah, jawaban dari kelompok yang laki-laki nomor 1. Jawaban nomor 1 bagian A. Oke? Jawaban bagian B-nya. Pukul 12 lewat 5. Nah, jawaban 5. Gue cocokkan. Pukul 2 lewat 5 menit. Nomor 2 pukul 7 lebih 10. Nah, pukul 7 lebih 10. Penulisannya bagaimana? Pukul 7 lebih 10. Coba kelompoknya yang perempuan perhatikan jawabannya Merdeka. Pukul 7 lewat 10 menit. Pukul. Oke, gambar nomor 1. Pukul 2 lewat 15. Sinja bantu. Pukul 2 lewat 15. Coba yang 15. Pukul 2 mana? Ini jawaban kelompok yang perempuan. Kalau bagian nomor B mungkin pukul 12. Pukul 12. Coba kita perhatikan jawabannya ke depan. Jawaban yang perempuan betul. Pukul 12 lewat 5. Ini jawaban yang perempuan. Kelompoknya Sinja. Sekarang yang nomor 2. Kelompoknya Sedih dan kawan-kawan. Nomor 2 aja menunjukkan pukul 7 lebih 10. Nah, jangan nulis. Sedih. Wah, nomor 2. Nomor 2. Ini pegang. Pukul 7. Jawabannya kelompoknya Merdeka mana? Mana jawabannya?
10:20. Terus nomor 4. Pukul berapa? Oke, pukul 4 yang terakhir. Pukul berapa? Ini pukul berapa ini? Pukul 3:30. Oke. Tepuk tangan dulu kelompok perempuan. Kelompoknya Putri dan kawan-kawan. Oke. Sama semangat. Kelompoknya Mutika dengan kelompok Putri. Ada beberapa yang masih perlu diperbaiki. Nanti itu koreksi lebih lengkap. Nah, sekarang ibu tanya. Kalian tahu jam? Tahu. Jam apa saja kalian tahu? Hah? Berhenti. Kalau jam seperti Niki? Dan tangan. Nah, ada 2 perbedaan. Dan Niki, nah perbedaan mana? Nah, perbedaan mana Niki? Hah? Apa namanya? Apa? Nomornya. Tapi apa nih? Mutika, nabi ada lagi? Hah? Jam. Angkanya. Dengan orang Mutika angkanya. Niki isi lagi ben. Hah? Isi lagi ben. Isi detik. Terus apa lagi? Pukul. Jarum. Nah, ada 2 jenis jam. Ada jam analog dan jam digital. Oke. Jam analog, ini jam analog, ini digital. Ini namanya jam analog. Hah? Kalau di bawah jam nanti kelihatan ya? Hah? Nah, jam bawah, Niki? Jam analog. Niki? Yang angkanya, kelihatan angkanya? Jam nanti ada nih? Ini jam tangan. Niki namanya jam analog. Niki jam digital. Ada
Kalau jam digitalnya langsung kalian bisa Membaca. pukul 9 lebih 36. mungkin pun 36 karena jika yang mananya belum coba ibu ulang jalan pendek menunjukkan apa Dika? Artinya pukul atau jam. Jalan panjang menit. Kalau di asli yang berjalan tik 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 detik. Nih. Biar gampang kalian ingat setiap langkah 1 detik sampai di angka 1. Dikit detikannya loh, dikit detik. Melangkah 1, yang setengah ini artinya 1 menit. Yang jarum panjang 1 detik sama dengan nanti di jam di pukul ada detik, ada menit. Nih. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 menit 60 detik. Niki akan mengincar detikannya Niki. Kalau 1 ada yang tahu 1 jam berapa menit? Agak Sulfika coba perhatikan. Ini biar cepat kalian menghitung dari angka 12. Agus Saputra coba perhatikan. Agus Saputra dari jarak panjang dari angka 12 artinya Niki 00 cepat. Kalau melangkah sampai di angka 1 itu namanya lebih 5 menit. Tadi kan sudah Mucika sudah hitung Niki 1, 2, 3, 4, 5 Niki dan dia hitung dari langsung yang ke 1 menit kalau lebih 5. Terus kalau lebih 10 langsung diangkat 2. Niki sejak melangkah 1 langkah artinya 5 menit. Mungkin coba jumlahkan. Ayo terus. Dan besar besar. Coba besar besar. Besar besar. Coba perhatikan. Niki yang ke 1-nya lebih mudah kan ya? Terus? Nah, sudah kan? Lebih 5. Yang kedua nih? 10. Dilihat tadi benar. Tambahkan lagi 5. Lebih 15. Tepat lagi jawabannya. Dikit 20. Dikarena terus 25. Terus jawabannya mudah. Dika terus 30. Terus Dika jawab. Terus 35.
Ibu ulang, ada yang belum paham? Hah? Tidak ada yang paham? Saya paham, Bu. Ampun paham. Kami ampun. Nah, untuk minggu depan. Kapan hari? Dapat ada besok. Untuk besok, kalian bisa pelajari masih tentang jam, tapi besok akan mempelajari lebih di Mutika. Kalau besok mempelajari tentang jam, tentang selisih. Oke. Pukul berapa berangkat sampai pukul 3. Oke. Oke, paket. Buku matematika. Oke, untuk hari ini kita akhiri dengan berdiri. Ini Bu Nyoman yang minta waktunya lagi sedikit Bu Nyoman. Ini terkait dengan kita diskusi dengan staff yang amati dari Ibu melaksanakan pembelajarannya sudah bagus dan baik ya Bu. Menurut kita sudah antusias. Nah, yang ingin bertanya kepada Ibu beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Perasaan dulu Bu, perasaan kita mengajar tadi bagaimana? Perasaannya ya cukup menyenangkan, tapi Karena siswanya aktif tapi kadang kelewatan. Kadang permisi sambil bergerombol. Nah, mungkin begini, misalkan setiap hari kan mungkin ketika ada observasi seperti ini kan sejawat seperti yang di kelas kan itu kadang-kadang kan membuat perhatiannya mungkin begini seperti ini. Artinya gimana ketika ada pendampingan seperti ini Bu rasanya Bu? Rasanya jadi gimana, takut sih karena diperhatikan. Terus merasa apa namanya, dalam menyampaikan materi ini lihat seperti ada mata-mata. Seperti diawasi nih. Diawasi. Rasa takut seperti itu. Grogi. Ya, Nah, itu memang gitu. bagian besar orang termasuk yang pun seperti itu kalau biasanya kita tidak awasi, kita leluasa mengajarnya kan ya. Sekarang kita diawasi seperti itu, akhirnya kita menjadi grogi. Ya. Kemudian Niki, kira-kira menurut Ibu ada tidak hal yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran hari ini? Untuk pembelajaran hari ini yang ingin saya tingkatkan adalah pertama terhadap peserta didik. Peserta didik tadi aktif sudah, ada yang mau menjawab. Terus hanya itu di saat siswa mau minta izin, permisi seperti tadi kenceng itu kerjasama seperti waktu menjawab. Bergerombol, tidak mau sendiri-sendiri. Ya, bergerombol ketika permisinya. Itu yang perlu ditekankan pada siswanya. Jadi itu salah satu mungkin kondisi agar keteraturan suasana kelasnya lebih baik yang perlu ditingkatkan. Kemudian Winter malah Bu dari pembelajaran Seperti media. Saya ingin meningkatkan di bidang PowerPoint misalnya. Berarti dari kan ada 3 nih, visual, audio visual dan kinestetik. Nah itu mungkinnya ada menggunakan PowerPoint, ajak bermain misalnya. Kan kadang-kala karakter murid kita berbeda. Biasanya diajak bermain sambil belajar juga senang. Baik Bu dalam pembelajaran. Nah kira-kira untuk
Yang sudah baik sekarang, yang sudah baik. Sudah baik. Tadi ada beberapa siswa yang sudah menjawab ke sudah benar. Nah, sesuai dengan Iya, tujuan sesuai pembelajaran tujuan. Ibu nih, Iya. sudah memahami. Sudah memahami. Walaupun ada 1-2 orang yang kurang Ya. perhatikan. Itu wajar. Mungkin nanti hal itu yang menjadi fokus Iya, yang fokus, iya. ya. Jadi kan Ibu aspek pengembangannya tadi ada pengetahuan dan keterampilan dalam membaca dan memahami. Kira-kira sudah terlihat lebih baik ya Bu ya. Iya, Nah sudah. sekarang yang ingin Ibu memberikan penilaian dulu kepada siswa kita, artinya secara presentasi rata-rata dari 1 sampai 10 kira-kira untuk siswa kita pemahaman dalam membaca dan memahami tujuan dari pelajaran yang Ibu sebutkan itu. Kira-kira berapa Ibu kasih nilai? Kalau dari sebagian siswa saya bisa menilainya lumayan 8. 8 karena sebagian besar siswa sudah memahami sedikit, walaupun belum maksimal. Ya, saya sepakat sih dengan Ibu karena memang siswa-siswa tadi baik dalam membaca dari Ibu ajak ya, dalam memahami dari makanya hasilnya pun juga oke, sudah 8 ya Bu ya. Nah, kemudian sekarang itu tentang penilaian siswa. Sekarang Ibu sendiri sekarang kira-kira dalam Ibu mengajar nanti berapa yang Ibu berikan untuk nilai ini? Untuk diri sendiri belum bisa 100%. Kalau saya bisa menilai 8. 8 juga ya. 8. Terus kekurangannya kalau bisa maksimal belum menggunakan ya, media elektronik. Ya, media elektronik. Itu yang kurang. Visual, ya. Nah, Belum menggunakan PowerPoint. nah, kebetulan Ibu sudah menyampaikan artinya yang dulu Ibu lagi kan hal-hal yang perlu dilakukan. Sekarang rencana perbaikannya kapan nih Ibu? Rencana perbaikannya mungkin 2 atau 3 minggu. 2 atau 3 minggu nih sesuai dengan jadwal Iya, berarti. sesuai jadwal. Wah. Kemudian itu secara keseluruhan menurut yang itu sudah sangat baik ya Bu. Mungkin kira-kira ada yang perlu lagi saya bantu Bu atau mungkin kita bisa diskusikan lagi ya. Oke, kedepannya saya minta bantuan daripada Bapak maupun rekan teman sejawat dalam melakukan apa namanya pada saat di kelas gitu, mengatur siswa misalnya. Ya. Artinya seperti ini Ibu ya, kita melakukan refleksi seperti ini. Jadi mari kita bersama-sama kolaborasi, kita diskusikan dalam komunitas belajar kita kan. Dan ini mohon izin yang boleh ya yang memberikan masukan sedikit ya. Nah, kemudian dari sebagian lagi perlu juga dilakukan karena di sekarang kurikulum Merdeka itu mengedepankan yang namanya reflektif ya. Artinya kita ingin tahu bagaimana sih perasaan siswa kita. Nah, yang paling penting itu adalah refleksi berbiaya. Mungkin itu sih yang mungkin perlu ditambahkan karena kendala juga waktu kan, mungkin itu wajar sekali Bu karena dari langkah-langkah pembelajaran ada saja yang masih tinggal walaupun padahal sudah ada di ya. Nah itu artinya kita saling mengingatkan, bukannya ada yang lebih tahu dan tidak tahu, tapi ada yang ingat tadinya. Nah seperti itu mungkin rencananya Ibu ya yang saya refleksi Iya, refleksi sudah tercantum di videonya. nah di kebun Lupa menyampaikan. ya refleksi. Mungkin refleksi yang sederhana, mungkin menanyakan perasaan murid Ya. hari ini gimana sih perasaannya. Kadang-kala kan misalkan ada murid kita diberikan dengan media yang sama kan, padahal saya ingin berkreasi seperti itu. Ya, di modulnya sudah. Nah itu kan artinya itu yang perlu diingat mungkin ke depannya. Ini itu saja dari dia. Dan tambahan lagi satu mungkin di
di awal maupun di tengah di akhir pelajaran itu sudah memiliki keyakinan kelas yang keren yang sudah dibuat di kelasnya, mungkin itu perlu disampaikan secara rutin, secara berkala kepada siswa kita, karena fokus kita di PMM kan ke teraturan suasana kelas, jadi kita lebih banyak meninjau ke sifat siswa. Itu yang saja Bu ya. Bukannya artinya bukan tiang artinya menggurui, tidak Bu, artinya saling berbagi. Yang pun artinya ketika ada yang mengawasi mengajar pasti kenten grogi ya, itu pun grogi. Nih, untuk makin karena anak-anak sudah istirahat, Terima kasih Bu. Makasih Bu ya.